Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Operasi Himpunan. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja. Pertama, pengertian himpunan. Himpunan dalam matematika adalah sebuah konsep yang merujuk pada suatu kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai suatu kesatuan utuh. Objek-objek ini yang disebut sebagai anggota atau elemen himpunan dapat berupa angka, huruf, atau benda lainnya. Dengan adanya definisi yang jelas, kita dapat menentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk dalam himpunan tertentu atau tidak. Himpunan dapat digambarkan dengan berbagai cara, seperti menggunakan notasi kurung atau diagram Venn. Misalnya, himpunan A yang berisi angka genap dapat ditulis sebagai A, 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Dalam konteks yang lebih luas, teori himpunan juga mempelajari sifat-sifat dan hubungan antara himpunan tersebut yang merupakan sebagian penting dari logika matematika. Yang pertama, keberagaman anggota. Anggota himpunan harus berbeda satu sama lain. Tidak ada anggota yang sama dalam satu himpunan. Yang kedua, definisi yang jelas. Setiap himpunan harus memiliki kriteria yang jelas untuk menentukan anggotanya. Yang ketiga, keteraturan. Himpunan dapat diatur dengan urutan tertentu, meskipun urutan tidak memperpengaruhi keanggotaannya. Dengan memahami konsep himpunan, kita dapat lebih mudah menganalisis dan menghasilkan berbagai masalah matematika yang melibatkan pengelompokan dan hubungan antar objek. Kedua, sifat-sifat operasi himpunan. Definisi anggota-anggotanya. Himpunan A gabungan B adalah sebuah anggota baik yang ada di A maupun yang ada di B. Anggotanya sama, hanya ditulis satu kali apabila dituliskan dengan notasi A gabungan B atau X sedemikian sehingga X elemen A atau X elemen B menentukan gabungan dua himpunan. Pertama, himpunan yang satu merupakan himpunan bagian dari yang lain, misalnya A 3, 5 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan bahwa A sama dengan 3, 5, A dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sehingga A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan B. Jika A dan B maka A iris B sama dengan A. Gabung. 3. Yang kedua, himpunan sama, misalnya P sama dengan 2, 3, 5, 7, 9 dan Q sama dengan bilangan prima yang kurang dari 12. Dengan mendaftarkan anggotanya, diperoleh P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan Q sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Maka P gabungan Q sama dengan 2, 3, 5, 7, 11 sama dengan P sama dengan Q. Jika A sama dengan B, maka A gabungan B dan gabungan B sama dengan A sama dengan B. Kedua himpunan tidak saling lepas berpotongan. Misalkan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan dirumuskan sebagai berikut. NA gabung B sama dengan A 3. NA gabung B sama dengan NA tambah NB kurang NA iris B. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 3, 4, 5, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, irisan. Irisan dikenal juga dengan sebutan interaksi. Jika kita mengatakan dua himpunan A dan B barisan, maksudnya adalah himpunan elemen-elemen yang menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B.
Operasi irisan dapat dinotasikan dengan tanda irisan. Gini. Maka untuk menuliskan himpunan A barisan dengan himpunan B dapat ditulis dengan operasi yaitu A iris B. Dapat dibaca A iris B atau A interaksi B. Dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Notasi irisan himpunan adalah irisan himpunan A dan himpunan B ditulis A dengan A iris B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Bila dinyatakan dalam diagram Venn, irisan dua himpunan dapat digambarkan dalam irisan sebagai berikut. Ada gambar di slide PPT, teman-teman bisa lihat di situ. 3. Yang pertama, menemukan irisan dua himpunan. Himpunan yang satu merupakan himpunan sebagian yang lain, misalnya A 135 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irisan himpunan A dan B adalah A irisan B sama dengan 135 dan A tampak bawah A 135, B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 jika AB semua anggota A menjadi anggota B. Oleh karena itu, anggota persekutuan dari A dan B adalah semua anggota dari A. Jika A, B, maka A gabung B sama dengan A. Kedua, himpunan sama. Dua himpunan A dan B dikatakan sama apabila semua anggota juga menjadi anggota B dan sebaliknya semua anggota B juga menjadi anggota A. Oleh karena itu, anggota satu oleh A dan B adalah semua anggota A atau semua anggota B. Jika A sama dengan B, maka A iris B sama dengan A atau A iris B sama dengan B. 3. Kedua himpunan tidak saling lepas. Himpunan A dan himpunan B dikatakan tidak saling lepas berpotongan jika A dan B mempunyai sekutu, tetapi memiliki ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. 3. Selisih. Operasi selisih dari himpunan AB dilambangkan dengan AB menghasilkan himpunan yang berisi anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Dari contoh sebelumnya A dan B sama dengan 1, 2. Terus yang keempat, komplemen. Komplemen dari himpunan A dilambangkan dengan A aksen adalah himpunan yang berisi semua anggota dari himpunan semesta yang tidak termasuk dalam A. Jika himpunan semesta gabungan sama dengan 1, 2, 3, dan 4, 5 dan A sama dengan 1, 2 maka A aksen sama dengan 3, 4, dan 5. Yang berikut contoh soal. Yang pertama, contoh soal irisan atau interseksi. Diketahui A elemennya A, B, C, D, dan E. Dan B elemennya A, I, E, O, U. Tentukan A iris B. Penyelesaiannya, anggota-anggota A dan juga merupakan anggota-anggota B adalah A dan E. Jadi A iris B sama dengan A dan E. Yang kedua, contoh soal gabungan dua himpunan. Diketahui K sama dengan faktor dari 6 dan L sama dengan bilangan cacat kurang dari 6. Dengan mendaftarkan anggotanya, tentukan yang pertama anggota K iris L, yang kedua anggota K gabung L, yang ketiga N K gabung L. Penyelesaiannya, K sama dengan faktor dari 6. Faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, 6. Jadi NK nya sama dengan 4. L sama dengan bilangan cacat kurang dari 6. Bilangan cacat kurang dari 6 nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NK nya sama dengan 6. Untuk K iris L sama dengan 1, 2, dan 3. Untuk K gabung L sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi N K gabung L sama dengan 7.
NK gabung L juga dapat diperoleh dengan rumus berikut. Rumusnya NK gabung L sama dengan NK tambah NL kurang NK iris L. Jadi untuk NK-nya 4, NL-nya 6, NK iris L-nya 3. Jadi 4 tambah 3 kurang 4 tambah 6 kurang 3 sama dengan 7. 3. Yang ketiga, contoh soal selisih dua himpunan. Diketahui A, himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan B, himpunan bilangan prima kurang dari 15. Tentukan anggota dari A kurang B dan B kurang A dan gambar diagram Venn-nya. Penyelesaiannya, A, himpunan bilangan asli kurang dari 10 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D, himpunan bilangan prima kurang dari 15, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Untuk A kurang B sama dengan 1, 4, 6, 8, dan 9. Dan B kurang A sama dengan 11 dan 13. Untuk gambar diagram Venn-nya bisa dilihat di PPT. Ya. Yang berikut contoh soal komplement himpunan. Diketahui S sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 10. X elemen bilangan cacat dan A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Tentukan komplement dari A aksen. Penyelesaiannya, S sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 10. X elemen bilangan cacat yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. A-nya sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Semua anggota S yang bukan A merupakan satu himpunan yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Jadi komplement himpunan A adalah A aksen sama dengan 0, 2, 4, 6, dan 8. Bisa lihat gambar diagram Venn-nya di PPT. Perhatikan diagram Venn di atas, daerah yang diaksi adalah komplement A atau A aksen. Baik, sekian presentasi kami. Mungkin ada teman-teman yang mau pesannya. Baik, karena belum ada, kita langsung ambil kesimpulan. Operasi pada himpunan terdiri dari gabungan irisan, selisih, dan komplement. Terbukti, proporsi himpunan dapat menggunakan diagram Venn. Manfaat mempelajari himpunan adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta dan kebenaran, dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan, maupun melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Itu saja untuk menutupi presentasi kami hari ini. Kami ada sedikit satu hari Senin bersih-bersih. 3. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi panjang dan lebar. Sekian dan terima kasih.